warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya adalah mahasiswa semester 7 Universitas Terbuka Prodi PGSD. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang sifat-sifat cahaya, yaitu pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, tabir kertas, celah cahaya, dan penggaris. Percobaan yang pertama adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah yang pertama yaitu melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar. Ketika kita nyalakan senter, cahaya senter menembus celah cahaya. Kita lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Senter dengan celah cahaya berjarak 10 cm dan jarak celah cahaya ke cermin 15 cm. Di sini bisa kita lihat cahaya menembus celah cahaya sehingga cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter. Sekarang kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika sudut datang 90 derajat, maka sudut pantul juga 90 derajat. Ketika sudut datang 30 derajat, maka sudut pantul juga 30 derajat. Begitu pula ketika sudut datang 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga sama. Selanjutnya, saya akan meletakkan benda yaitu lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan mengamati bayangannya. Lalu saya geserkan di depan cermin datar. Maka bayangan yang terbentuk di depan cermin datar yaitu sama besar, tegak, dan maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika didekatkan, bayangan ikut mendekat. Ketika dijauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara lilin dengan cermin sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Di sini jaraknya sama 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan yang kedua yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum menggunakan cermin cembung, di layar tidak ada berkas cahaya. Lalu saat kita gunakan cermin cembung dan posisi dari layar kita rubah mendekati cahaya lilin, di sini juga tidak terlihat jelas tanda bekas cahaya. Karena sifat dari cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Sifat bayangan yang dibentuk cermin cembung yaitu maya, tegak, lebih kecil dari benda aslinya. Bayangan tampak berada di belakang cermin. Semakin jauh benda dari cermin, bayangan akan tampak semakin kecil dan semakin dekat ke titik fokus cermin. Percobaan ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini pemantulan cahaya sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat di layar tidak ada berkas cahaya. Jarak lilin dengan cermin cekung yaitu 5 cm. Kemudian kita amati sifat-sifat pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat cahaya pada cermin cekung yaitu nyata, dapat ditangkap pada layar, terbalik. Jika benda terlalu dekat ke cermin, bayangan akan hilang atau tidak tampak pada layar karena menjadi maya. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dengan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak bayangan dengan lilin yaitu 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin yaitu 8 cm. Pada pengukuran kedua, lilin akan saya pindahkan ke jarak 13 cm. Nah,
Sedangkan jarak lilin dengan cermin yang terbentuk adalah 11 cm. Selanjutnya saya akan menjauhkan cermin sampai dengan tidak tampak bayangan pada layar. Dan setelah dilakukan pengukuran, ternyata tidak ada bayangan yang tampak di layar pada jarak 60 cm. Hal yang sama juga terjadi ketika dilakukan pengukuran di jarak 65 cm, tidak ada bayangan yang tampak di layar putih. Demikian percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.